Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh al-imam barakatil anam Abdullah Banglawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 61. Baris ke-11. Baris ke-11 dari atas, pas alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Famin khususiyati dzikri, di antara yang termasuk kekhususan zikir, keutamaan zikir, yaitu khifatul mu'nati fihi, ringannya biaya di dalam zikir, ma'afadlihi, disertai keutamaannya yang besar. Jadi zikir itu ibadah yang biayanya ringan tapi keutamaannya besar di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang lalai, yang tidak suka berzikir kepada Allah. Jadilah orang yang selalu berzikir, karena salah satu keutamaan, keistimewaan zikir adalah biayanya ringan dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yumkinul mudawamatu alaihi, dan zikir tersebut memungkinkan dilanggengkan, hatta innahu yambagi, sampai bahwa sebaiknya, liman yakunu alaihi halatin, seseorang pada suatu keadaan, yakrahu lahu fiha ayyadhkura, yang dimakruhkan zikir tersebut untuk disebut Allah, nama Allah, bilisanihi, dengan lisannya, mislul khola'i, seperti di WC, wal jima'i, dan sedang bersetubuh, alla yaghfala, tetap tidak lalai, an dzikrillahi, berzikir kepada Allah, biqalbihi, di dalam hatinya. Jadi sampai pada saat makruh zikir tersebut disebut,
Jadi zikir tersebut makruh hukumnya disebut, atau dengan kata lain tidak boleh disebut, tetapi tetap sunnah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada saat kita di WC. Di WC nggak boleh menyebut nama Allah, tetapi tetap sunnah mengingat Allah. Nah, itulah keistimewaan zikir. Sedang bersetubuh makruh menyebut Allah. Waktu bersetubuh harus atau sunnah kita berdoa. Dalam kondisi bersetubuh dengan istri, maka hukumnya makruh mengucapkan kalimat zikir, tapi mengingat Allahnya tetap hukumnya sunnah. Jadi keistimewaan zikir itu di tempat yang tidak boleh maupun dimakruhkan sekalipun tetap sunnah berzikir, yaitu mengingat Allah di dalam hati. Hadirin sekalian, jadi kesimpulannya, ibadah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun adalah mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain di WC, di kamar mandi, atau sedang jima, itu dimanapun kita sunnah lisan kita basah sambil berzikir kepada Allah. Sambil berzikir kepada Allah yaitu diucapkan. Nah, kalau di WC, sedang jima, di kamar mandi, ingat Allah dalam hati, tidak diucapkan. Hadirin sekalian, jadi amalan yang bisa dilakukan kapanpun, itulah keistimewaan zikir. Hadirin sekalian, kadzalika, begitu juga qalal ulama'u billahi, seorang ulama yang sangat mengenal Allah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, fala tazal. Jadi para ulama berpesan, fala tazal, janganlah kamu tinggal, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, zakiran, berzikir kepada Allah, wa in kunta shani'an, walaupun kamu sedang bekerja. Jadi para ulama berpesan, janganlah kamu tinggal berzikir kepada Allah, selalulah ingat kepada Allah walaupun kamu sedang bekerja. Nah, pada saat ini kita sedang bekerja, nanti benerin motor, nanti kita makan sambil berzikir, hukumnya tetap sunnah. Hadirin sekalian, wa muhtarifan, dalam keadaan santai. Nah, kita sedang duduk-duduk, sedang santai, sedang menikmati pemandangan, misalkan sedang rekreasi, sunnah berzikir. Hadirin sekalian, wa mulabisan li syai'in, sedang sibuk terhadap sesuatu, min azghalid dunya, dari kesibukan dunia. Jadi sedang bekerja, sedang santai, sedang sangat sibuk terhadap urusan dunia, jangan sampai lupa berzikir. Hadirin sekalian, zikir bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Falazimil dzikra, maka lazimkan, biasakan berzikir, ma'azalika, terhadap hal itu, biqalbika, dengan hatimu, walisanika, dan lisanmu, hasbal imkani, sesuai dengan kemungkinan yang bisa. Hadirin sekalian, jadi sambil megang obeng bisa sambil zikir. Zikirnya pelan, gak usah kenceng-kenceng, nanti malah dikatain nih waras nggak nih zikir kenceng-kenceng sambil megang obeng misalkan. Tapi zikirnya pelan, tetap hukumnya sunnah dan bagus. Dalam hati saja itu juga bagus kita berzikir kepada Allah. Sedang duduk rekreasi, zikir kepada Allah. Nah, lisannya tetap mengucapkan dengan pelan. Hadirin sekalian, nah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in zakarta, jika kamu ingat Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fi sirrika, di dalam hatimu, bihaitsu tasma'u, sekiranya, fi sirrika, secara pelan, bihaitsu tasma'u nafsaka, sekiranya hatimu mendengarkan, faqad asabta, maka kamu sungguh tepat, wa ahsanta, dan itu adalah hal yang baik. Jadi sambil bekerja, lisannya mengucapkan, hanya terdengar di telinga kita atau sekitar
hati kita pelan, orang lain tidak dengar, tidak apa-apa, maka itulah yang terbaik hadirin sekalian. Karena kalau hanya dalam hati itu biasanya lalai, lalu urusan lain. Tapi kalau lisannya mengucapkan, sekiranya terdengar di telinga kita saja, maka itu lebih baik dan lebih bagus hadirin sekalian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairuz zikri, sebaik-baik zikir adalah al-khafiyyu, yang pelan, zikir yang pelan. Jadi sebaik-baik zikir adalah zikir yang dilakukan dengan pelan hadirin sekalian. Wa khairur rizki, sebaik-baik rezeki adalah ma yakfi, yang mencukupi orang tersebut. Jadi gajinya banyak tapi nggak pernah cukup, maka itu bukan sebaik-baik rizki. Rizki yang baik adalah rizki yang mencukupi orang tersebut. Pas mau beli ini, duitnya ada. Pas mau bayar listrik, duitnya ada. Pas mau jalan-jalan, duitnya ada. Nah, itu adalah sebaik-baik rizki hadirin sekalian, yang mencukupi orang tersebut. Wa fil ayatil karimati, dan di dalam ayat yang mulia, maksudnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, tadarruan, dengan penuh kerendahan hati, wa khifatan, dan rasa takut. Jadi merendah di hadapan Allah dan punya rasa takut kepada Allah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya zikir apa yang paling bagus, zikir yang pelan di dalam hati atau lisannya sekedar mengucapkan, terdengar di telinga saja, itu zikir yang paling bagus. Ayatnya masih berlanjut. Wa in jaharta, jika kamu mengeraskan, bizikri, kalimat zikir, ma'al ikhlasi, dan disertai keikhlasan, lillahi, kepada Allah, fihi, di dalam berzikir, walam tusyawwish, dan tidak mengganggu, bisa bagi dzalika, disebabkan zikir itu, ala musallin, terhadap orang yang sholat, wala qari'in, terhadap orang yang baca Quran, bihaisu takhallato, sekiranya berkumpul, alaihi, padanya, sholatuhu wa qiraatuhu, sholat dan bacaan Al-Qur'annya, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bil jahri, dengan keras. Ini zikir berjamaah. Jadi zikir berjamaah yang dilakukan oleh imam dan makmum, sekiranya tidak mengganggu orang yang sholat dan orang yang baca Quran, maka hukumnya boleh dan sunnah hadirin sekalian. Jadi zikir berjamaah bersama imam dan makmum, lalu kita tidak mengganggu orang yang sholat dan orang yang baca Quran, maka hukumnya boleh hadirin sekalian. Fala man aminhu, tidak ada larangan terhadap hal itu, bal huwa mustahabun, bahkan hal itu disunahkan, wa mahbubun, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu sesuai dengan tempatnya. Kalau kita sedang memimpin berarti harus keras, karena biar seragam, biar kompak, biar semuanya sama. Tapi kalau berzikir sendiri, maka yang sangat bagus adalah zikir yang pelan, hanya dirinya yang mendengar kalimat zikir tersebut hadirin sekalian. Kalau kita sedang ngobrol, selesai ngobrol kita zikir lagi. Di antara ngobrol kita kan lagi dengerin orang. Nah, lagi dengerin kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dengerin perkataan orang. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan oleh para salafus soleh, yang sekarang kita sudah banyak meninggalkannya hadirin sekalian. Nggak ada kesibukan lain, zikir. Ada kesibukan yang bisa
Zikir, tetap berzikir hadirin sekalian, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berzikir, dimudahkan untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Dan marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk guru kita, yaitu Ustadz Lutfi Sahlani bin Atib Syahla bin Acep Sahlani yang telah berpulang ke rahmatullah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi anhu syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li Lutfi Sahlani bin Acep Sahlani. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunqas sab'u abyadu minad danas wa adil daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qiha adzabal qabri wa adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.